Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Ridho Irwansyah, staf pengajar dari Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Pada video ini, saya akan coba berbagi cerita tentang aplikasi droplet microfluidics untuk bidang biomedik. Berikut adalah outline dari video yang akan saya coba sampaikan, di mana akan ada 3 bagian. Yang pertama tentang droplet, yang kedua tentang microfluidics, dan yang ketiga adalah aplikasinya. Ketika pandemi COVID-19 baru-baru ini, kita sering mendengar istilah droplet. Hal ini tidak lepas dari metode penularan virus melalui udara atau yang kita kenal dengan istilah airborne transmissions. Secara umum, droplet adalah fenomena yang cukup sering kita temukan dalam aktivitas sehari-hari. Mungkin yang paling sederhana adalah, dan sering kita temukan adalah tetesan air yang terbentuk ketika kita menutup keran, atau fenomena tetesan air yang terbentuk pada permukaan daun. Lalu, apakah sebenarnya yang menyebabkan fenomena droplet ini? Secara sederhana, kita bisa menjawabnya dengan surface tension atau tegangan permukaan yang membuat tetesan air tersebut memiliki bentuk seperti bola. Fenomena sederhana seperti tetesan air atau droplet air pada keran, ternyata memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya pada bidang biomedik. Dalam bidang biomedik, droplet memiliki banyak aplikasi seperti pada penghantaran obat atau drug delivery, enkapsulasi sel, PCR, kultur sel, pengobatan regeneratif, dan sebagainya. Jika Anda tertarik membaca atau mendengar tentang kultur sel, silahkan menonton video dari Bu Retno dari Departemen Teknik Kimia. Untuk mencapai fungsi seperti aplikasi yang telah disebutkan pada tahapan awal, yang dilakukan adalah membuat droplet antara dua fluida yang tidak dapat bercampur. Misalkan, contohnya seperti minyak dan air. Template umum yang sering digunakan, seperti minyak dan air tadi, dapat menjadi contoh tahapan awal ketika kita ingin mengenkapsulasi sel, seperti sel punca atau stem cell di dalam hidrogel. Dengan menggunakan metode yang cukup sederhana, seperti pada gambar ilustrasi ini, kita bisa melihat contoh air yang berada di atas minyak, lalu diputar sehingga terbentuk droplet air di antara minyak. Lalu pada tahapan kedua, ketika kita ingin membuat dual encapsulation atau enkapsulasi ganda di mana terdapat droplet di dalam droplet, kita memberikan air berikutnya untuk menangkap droplet minyak yang berada di dalam air tadi. Namun metode pembuatan droplet yang sederhana ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah keterbatasan untuk menghasilkan droplet dengan ukuran yang sejenis atau monodispersity. Oleh karena itu, para peneliti dalam beberapa waktu ini coba mengembangkan metode untuk menghasilkan droplet dengan ukuran yang seragam, di mana hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan satu kanal berskala mikro. Untuk menjawab kekurangan dari metode enkapsulasi yang sederhana tadi, peneliti telah mencoba mengembangkan alat yang berbasis kanal berukuran mikro. Alat ini sering juga disebut sebagai lab on a chip, di mana fungsi beberapa peralatan lab seperti filtering atau penyaringan, mixing untuk pencampuran, atau enkapsulasi dapat dilakukan pada satu chip yang sederhana dengan ukuran mikrometer. Microfluidics adalah satu bidang ilmu dan teknologi yang mempelajari perilaku, manipulasi, dan pengendalian cairan dalam struktur atau skala mikro, biasanya dalam saluran yang memiliki dimensi mikrometer. Struktur mikrofluida ini dapat berupa saluran atau rongga, atau struktur lainnya yang memiliki ukuran kecil. Nah, penerapan prinsip mikrofluidik mencakup berbagai bidang, salah satunya di bidang biomedik. Contohnya, ketika kita ingin mengenkapsulasi sel punca dengan hidrogel, kita bisa memanfaatkan satu mikrokanal dengan 6 junctions atau 6 pintu, di mana 5 pintu atau 5 bagian berfungsi sebagai inlet dan satu bagian berfungsi sebagai outlet. Kita bisa lihat di sini melalui pemodelan numerik, kita bisa menghasilkan dual encapsulations yang cukup seragam dari sisi ukuran. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya mengenai aplikasi microfluidics untuk bidang biomedik.